Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kelas 9 di semester 1 akan kita bahas pada bab 1, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, berikut ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. 3.3 Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. 4.3 Meyakini dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tahukah kamu bahwa hakikatnya hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara? Tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia ini, bukan? Tidak ada yang kekal hidup di dunia. Lalu, jika berakhirnya kehidupan dunia, bagaimana nasib manusia selanjutnya? Kamu akan tahu jawabannya dengan melanjutkan video ini. Berikut ini adalah peta konsep tentang materi beriman kepada hari akhir. Ada 6 anak-anak. Yang pertama, pengertian hari akhir. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalil tentang datangnya hari akhir, pembagian hari akhir, perilaku, mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir, yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku, video ini menggambarkan tentang dahsyatnya ketika berakhirnya alam ini. Dijelaskan bahwa pada hari itu, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa terkendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, dan akhirnya semuanya mati dan hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia mati, tapi seluruh tumbuhan, hewan, bakteri, virus, kuman, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Anak-anak, dari video yang kita simak tadi dapat kita pahami bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur dan tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka pengertian dari hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Lalu apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Beriman kepada hari akhir merupakan iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Anak-anak, ada banyak dalil yang membahas tentang hari akhir. Di antaranya Quran Surat Al-Hajj ayat 7, Al-Qari'ah 4 dan 5, Al-Zalzalah 1 dan 2. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Yang kedua, surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Dalil yang ketiga adalah surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anak,
Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Tanda-tanda kiamat sughra diantaranya 1. Kemungkaran terus merajalela. 2. Kejahatan di mana-mana. 3. Terjadinya perzinaan yang merupakan hal yang tidak tabu lagi. Tanda-tanda kiamat kubro adalah 1. Matahari terbit dari barat. 2. Keluarnya Dajjal pendusta yang membuat kerusakan di muka bumi ini. 3. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. 1. Alam barzah. Yang kedua, Yaumul Ba'as. Yang ketiga, Yaumul Halis atau Mahsyar. Yang keempat, Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Yang kelima, surga dan neraka. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Di kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan serangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari alam kubur. Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha adil karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik manusia akan dibalas yang memuaskan berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Anak-anak, adapun hikmah beriman kepada hari akhir adalah 1. Menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. 2. Mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. 3. Mendorong manusia untuk waspada dan hati-hati. Sebagai penutup, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sekarang kamu bertanya semakin jelas bukan? Bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwa yang kelak pasti terjadi. Pada hari itu manusia akan gelisah dan tersiksa akan bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Sebaliknya, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Oleh sebab itu, introspeksi diri adalah suatu hal yang penting bagi perwujudan iman kepada hari akhir. Demikianlah materi pelajaran kita tentang beriman kepada hari akhir. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.